Terima kasih Pak Pimpinan Komisi 5 dan seluruh anggota yang saya hormati, Pak Menteri dan seluruh jajaran. Dari paparan yang tadi sudah disampaikan, pada slide yang ke-11 ini saya langsung saja, itu kita bisa menyimpulkan bahwa ada 75% dari target 3 juta yang hingga saat ini masih pada kategori upaya, di mana anggaran belum ada dan pelaksanaan belum dilakukan. Dengan jumlah 2.247.088. Kemudian dari tabel itu juga bisa kita dapatkan informasi bahwa sejak Januari sampai saat ini, yaitu 5 bulan berjalan, yang selesai masih 7%, yaitu sebanyak 210.596. Jika kemudian ini nanti berjalannya itu rata, maka kalau asumsinya ini adalah triwulan atau caturwulan di 4 bulan, kemudian nanti ini sifatnya rata, maka di Desember 2025 kita masih mencapai target di 21%. Nah, ini menjadi catatan bahwa kita harus memiliki effort yang lebih dari 4 bulan yang saat ini sedang berjalan. Ketika Pak Menteri sekarang hadir di sini, ini menunjukkan bahwa masih ada optimisme. Walaupun mungkin pertanyaannya adalah, saya sempat bertanya sebenarnya, apakah Pak Menteri saat ini masih optimis bisa mewujudkan target 3 juta rumah dalam 1 tahun di 2025 ini? Masih optimis? Ketika hadir di sini, kalau masih optimis, maka saya akan melanjutkan, Pak. Karena ini masukan-masukan yang nantinya effort kita ke depan bisa lebih jauh lagi. Nah, kita kembali kepada slide yang di awal. Di situ ada backlog. Kita backlog di sana Bapak menyampaikan di slide yang kedua, kalau enggak yang ketiga, untuk yang tidak memiliki rumah ada 9,9 juta, yang memiliki tapi tidak layak ada 26,9 juta. Saya memberikan saran roadmap yang lebih detail lagi nanti di status mulai dari rencana sampai kemudian yang masih upaya, ini diarahkan kepada berapa yang sudah tercapai untuk menyelesaikan yang tidak memiliki rumah dan berapa yang kemudian tidak layak. Sehingga nanti di akhir 2025 kita akan ada target yang jelas yang Bapak sebenarnya sudah bisa canangkan saat ini, bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman di periode ini akan menyelesaikan backlog sekian tidak kepemilikan rumah dan sekian untuk yang tidak layak memiliki rumah. Jadi ada gambaran supaya ini akan memberikan motivasi kepada panjenengan sama seluruh jajaran kementerian. Oh, ini yang akan kita capai, ini nanti akan kita wujudkan, begitu. Karena apa? Karena Bapak sudah menebar harapan yang begitu besar kepada publik. Maka tugas saat ini adalah bagaimana mewujudkan harapan itu. Nah, kemudian tadi juga ada beberapa yang menyampaikan terkait dengan target 1 desa, 1 perkotaan, 1 pesisir. Ini juga nanti di dalam detailing status ini juga harus tercantum, Pak, supaya nanti akan kita lihat. Sebenarnya saat ini kan kita belum tahu, misalkan selesai 7%, yaitu 210.596, ini sebenarnya di pedesaan berapa, di perkotaan berapa, di pesisir berapa, yang kemudian yang tidak memiliki rumah berapa, yang tidak layak pakai berapa. Ini Bapak belum menjelaskan secara detail. Ini menjadi penting supaya kita punya optimisme tadi, kemudian kita punya effort bersama. Saya kira kita semuanya ingin ini bisa sukses, gitu. Makanya kita sama-sama berpikir dengan semua tenaga yang kita miliki, pikiran yang kita punya, kemudian keilmuan yang ada pada diri kita untuk kemudian kita mewujudkan ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, saya melihat ketika 1 juta target dari 3 juta itu ditaruh di dalam upaya melalui investasi luar negeri, berarti di sana ada 34% yang dibebankan kepada investasi luar negeri. Nah, investasi luar negeri yang saya pahami, upaya bentuknya adalah rusun. Ya, ada anggaran,
kemudian dibangun, kemudian rusun, dan setahu saya membangun rusun membutuhkan waktu yang tidak tepat. Kita masih punya waktu saat ini sampai Desember itu adalah sekitar 7 bulan. Mungkinkah? Nah, mungkinkah 7 bulan ini kemudian bisa realisasi dari target investasi luar negeri yang 1 juta itu? Nah, ini saya kira perlu kemudian ada semacam kayak cut off gitu Pak. Cut off dalam artian betul nggak ini 1 juta kita taruh di investasi luar negeri. Jangan sampai kemudian kita terlalu fokus ke sana, nanti kita tidak mencapai. Kalau misalkan katakanlah yang dari Bu, udah 5 menit Bu. Oh sudah 5 menit. Oke, terakhir mungkin nanti bisa selanjutnya ya Pak. Terakhir intinya kalau misalkan ini Bapak mengandalkan itu, maka target Bapak hanya 66%. Sebuah program kalau targetnya di bawah 80% bisa dikatakan bahwa kinerjanya kurang bagus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti detail-detailnya nanti saya boleh memberikan masukan-masukan karena waktu ini sangat terbatas. Terima kasih, tetap semangat untuk mewujudkan harapan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.